Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Pamita Agustin dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NPM 2004040100009. Di sini saya akan mereview tentang materi. Yang pertama, identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional. Dan yang ketiga, norma konstitusional. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional sendiri dapat diartikan sebagai suatu jati diri dari suatu bangsa, yang artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, dan negara. Kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran atau identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada, dihimpuan menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional juga memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan utamanya adalah identitas nasional sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, seperti kita ketahui bahwa memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Dan yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Yang ketiga, merupakan landasan negara. Identitas nasional merupakan suatu landasan negara, artinya identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Dan yang terakhir, identitas negara tersebut. Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lain. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai yang bersatunya sebuah bangsa yang telah menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional dengan mencerminkan susunan proses persatuan dari kesimpulan individu dari berbagai wilayah dan mempunyai perbedaan. Integrasi nasional juga memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama, integrasi sosial. Sebuah integrasi yang memiliki dapat tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Yang kedua, integrasi nasional merupakan susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang mungkin berbeda di dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Yang ketiga, integrasi kebudayaan, yang artinya penyesuaian antara sebuah unsur-unsur kebudayaan yang akan saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir adalah norma konstitusional. Yang pertama, arti dari nilai. Nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai paduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian.
Nilai juga merupakan suatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari nilai. Yang pertama, nilai vital, nilai spiritual, dan nilai material. Dan di sini juga ada beberapa macam dari norma. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Sebab tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sandi-sandi pertama untuk menegakkan negara. Berikut saya akan menyebutkan macam-macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, yang artinya kaku. Dan yang kedua adalah konstitusi secara teoris dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi politik dan konstitusi sosial. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.